menjadi doa bagi setiap kita. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita berdiri. Biar ini menjadi doa bagi setiap kita semua. Setiap hari. Mari kita angkat tangan kita bagi setiap kita. Ini menjadi doa bagi setiap kita. Tanpa agar ku tidak
Terima kasih Tuhan. Buat kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang akan terus memegang hidup kami sampai akhir ya Tuhan. Hamba percaya jangan biarkan ada di antara kami yang merasa sendiri. Tapi buat kami tahu bahwa penyertaan-Mu itu sempurna dalam hidup kami. Buat kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Dan apapun yang terjadi Tuhan, biar hari kamu berkata tetap pegang akan setiap tangan kami dan jangan pernah lepaskan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa jalan tanpa Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa pribadi-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau untuk menuntun akan setiap jalan hidup kami. Thank you Lord, thank you Lord. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Yesus pegang tangan kami Tuhan. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Mari sekali lagi keluar dari hatimu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Biar Engkau yang menjadi alasan untuk kami hidup ya Tuhan. Karena hidup kami tidak pernah tentang diri kami lagi. Tapi hidup kami semua untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari bicara ya Tuhan hari ini di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan pribadi-Mu di tengah-tengah kami. Hamba berdoa Kau turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami menangkap dan mengerti apa yang menjadi isi Tuhan buat setiap kami. Hari ini mau sekali lagi serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Ini mimbar-Mu, ini anak-anak-Mu, ini acara-Mu Tuhan. Kau boleh lakukan apapun yang Kau mau. Satu yang kami minta, jamah kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan, sanjungan hormat hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan berduduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, hari ini saya mengucap syukur saya boleh lagi ada di tempat ini, saudara ya. Saudara, saya ini belum pulang hampir seminggu, saudara. Jadi ini sebentar lagi, tinggal 2 hari lagi Surabaya, status saya pulang ke Semarang, saudara. Sebagai anak yang suka rumah, ini sangat-sangat sebuah mesbah yang saya keluarkan dari hidup saya buat Tuhan. Tapi sekali lagi saya mengucap syukur, saya boleh sekali lagi ada bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Oke, saudara, bolehkah saya mulai dengan perkataan yang seperti ini? Dan pertanyaannya, siapakah di sini yang saudara percaya bahwa saudara adalah imamat yang rajani? Boleh angkat tangan? Oke. Beberapa angkat tangan, beberapa ragu. Ya saudara ya, oke. Saudara, perjanjian baru itu memberikan terobosan yang ajaib luar biasa. Izinkan saya menjelaskan supaya kita sekali lagi diingatkan. Kenapa bisa dengan sebuah kepercayaan diri kita berkata kita adalah imamat yang rajani seperti yang dikatakan di Petrus, saudara ya. Karena ketika sejak kita lahir,
kita lahir baru, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka perjanjian baru membuat kita berbeda dengan yang di zaman perjanjian lama. Tapi bukan berarti perjanjian lama tidak perlu kita baca. Perjanjian lama harus tetap kita baca karena ada begitu banyak ketetapan, pengaturan, hukum Tuhan, cerita-cerita pelajaran yang ajaib itu di perjanjian lama, saudara. Ya, terutama buat anak-anak muda lebih suka membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Tapi itu penting untuk kita mengerti. Tetapi perjanjian lama memisahkan antara orang awam dengan para imam yang bisa bertugas di bait Allah, saudara. Tapi perjanjian baru membuat semua kita menjadi imamat yang rajani sehingga kita punya akses, kesempatan, channel untuk masuk ke ruang kudus, bahkan ke ruang maha kudus. Untuk apa? Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, kalau teringat akan kejadian ketika kematian Yesus mengoyakkan tirai. Saudara, tirai itu terkoyak yang membatasi antara Allah dengan umatnya. Tirai itu terkoyak dari atas ke bawah, saudara. Apakah bisa mungkin PPT-nya dimunculin? Tirai itu terkoyak dari atas ke bawah, saudara. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa ini bukan manusia yang melakukannya, tapi ada sesuatu yang ilahi yang melakukannya. Sehingga apa artinya? Tuhan Allah kita mau berkata, Dia tidak mau lagi ada batasan antara kita dengan Tuhan. Dia tidak mau lagi ada tirai yang membatasi, dan ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena begitu tirai ini terkoyak, sejak hari itu kita bebas boleh berjumpa dengan Tuhan kita. Begitu tirai ini terkoyak, kita boleh dengan bebas menyembah Dia dan menikmati akan hadirat Tuhan setiap hari dimanapun. Di WC pun juga bisa, saudara. Kenapa? Tirainya sudah terkoyak. Nah, sekarang mari kita dengan pengertian bahwa kita sadar kita adalah para imam di hadapan Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani di hadapan Tuhan. Nah, sedikit ujian sedikit. Boleh tolong di-close dulu ayatnya yang ini. Oke. Ketika imam di Alkitab itu akan memulai tugas keimamannya. Apa yang imam itu harus terima? Atau apa yang harus dilalui oleh para imam? Oke, boleh saya tanya dengan penari yang paling depan? Iya, Shalom. Oke, kamu, yes ya. Apa dua hal yang harus pertama kali ketika dia akan jadi imam, apa yang akan dia alami? Dua hal. Dua hal. Ini ada di Alkitab. Oke. Dua hal. Apa yang akan dia alami? Dua hal. Wah, harus dapat sesi sama Tante Catherine di sini. Ya, oke. Berikutnya yang di belakangnya. Coba yang pakai kacamata. Oke. Oh, ini kerup ya, kerup. Oke. Apa yang terjadi ketika dia menjadi imam? Dua hal apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Apa yang akan dia alami ketika dia pertama kali menjadi imam. Tidak tahu juga. Waduh, harus sesi juga ini sepertinya ya. Oke. Ayo kita lihat saudara, Bilangan 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudara. Enggak apa-apa, enggak tahu juga enggak apa-apa. Makanya kita belajar sama-sama ya, saudara. Bilangan 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Ayat yang ketiga kuncinya, kata kuncinya dua, saudara. Yang berkaitan dengan jabatan imam. Ketika mereka akan memulai, yang pertama mereka akan diurapi. Tapi tidak berhenti di situ, ada koma. Bukan hanya diurapi tapi juga ditahbiskan. Nah, saudara, kata ditahbiskan ini menarik.
Karena kalau tes, oke. Papa mic-nya capek ya saudara ya, kemarin habis KKR Bahtera di Surabaya ini mic-nya ikut letih semuanya. Enggak apa-apa saudara, oke. Jadi ketika imam akan dimulai tugas keimamannya, mereka akan diurapi dan ditahbiskan. Nah, zaman sekarang ditahbiskan itu kalau saudara lihat di gereja-gereja cuman ditumpangi tangan, didoakan menjadi seorang pendeta, selesai saudara. Tapi ternyata ada yang menarik. Bukan hanya sekedar dilantik biasa, dalam bahasa aslinya terjemahan hurufiahnya artinya begini saudara. Digunakan kalimat he feel his hand. Dia memenuhi tangan mereka. Jadi ketika imam itu disebut diurapi dan ditahbiskan. Ditahbiskan itu artinya tangan kita dipenuhi oleh Allah sendiri. Jadi ketika mereka akan memulai, mereka itu bukan mulai dengan tangan kosong. Tapi mereka memulai dengan tangan mereka sedang dipenuhi dan sudah dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Oke. Nah, sekarang perbedaannya orang Kristen yang tangannya kosong dan tidak mendapatkan dan tidak diisi oleh Allah itu sendiri. Kriterianya apa? Cenderung untuk meminta dan cenderung hanya untuk mengulurkan tangannya untuk mengambil. Kalau Ruth saudara, dia kalau minta, pertama dia akan sopan begini. Saudara. Pertama enggak ada please, ada please-nya. Saudara enggak kasih, dia akan keluarkan tangan begini. Enggak mau kasih lagi, begini jarinya. Kadang saya marah ini kok kayak premannya, bilang ngapain gini-gini. Dengan muka rada nantang dikit. Sudah sering kali kita dengan Tuhan itu begitu loh saudara. Loh bukan berarti kita gak boleh terima banyak hal. Boleh. Tapi orang yang percaya yang tangannya dipenuhi oleh Allah sendiri. Dia akan dengan sangat mudah mengulurkan tangannya untuk memberkati orang lain. Tapi orang yang tangannya kosong, dia akan terus meminta. Bahkan ketika ada orang ngomong bagi dong. Kalau Judah ngomongnya no. Minta dikit share, no. Tapi orang yang tangannya penuh, dia akan punya datang dengan sikap hati perilaku dengan hati berkata aku akan memberkati orang hari ini. Setiap kali kita bangun pagi kita akan berkata aku akan memberkati orang hari ini. Ini bukan cuma masalah uang saudara, ini lebih dari itu. Tapi ketika sekali lagi kata pengurapan itu disambungkan dengan kata ditahbiskan. Artinya apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, dia rindu untuk memberikan pengurapannya makin hari makin kuat saudara. Dia rindu untuk memberikan pengurapan dalam hidup saudara dan saya, pengurapan yang makin tajam untuk melayani dia. Tapi sekali lagi bukan hanya untuk memberkati dan memuliakan dirimu sendiri. Tapi pengurapan itu turun untuk kita bisa memberkati begitu banyak orang dalam hidup kita. Saudara, karena pengurapan tanpa sikap hati yang benar. Pengurapan tanpa sikap hati yang murah. Yang rindu untuk memberkati. Yang rindu untuk memberikan sesuatu dalam hidupnya. Yang rindu untuk berkorban. Yang rindu untuk menyalurkan apa yang ada di dalam tangannya. Saudara, itu tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik saudara. Saudara, engkau perlu mengerti di jubah keimaman itu di bawah akan ada dua hal. Ada yang tahu saudara apa yang ada di bawah jubah imam? Apa? Lonceng dan delima saudara. Saudara tahu artinya apa? Apakah cuma sekedar biar kelihatan manis saja? Bukan saudara. Kalau saudara baca, saya lupa tadi Galatia atau di Korintus saudara. Saudara kan temukan begini. Satu pasal dia bahas tentang karunia. Pasal yang kedua dia baca tentang buah-buah roh. Pasal ketiga karunia. Kemudian apa? Buah-buah roh itu terus
begitu saudara. Dan itu yang merepresentasikan delima dan lonceng yang ada di jubah imam. Saudara. Artinya apa? Tuhan mau berkata, nak, karunia dalam hidupmu, pengurapan dalam hidupmu harus berdampingan dengan buah-buah roh dalam hidupmu. Karena ketika pengurapan tanpa buah-buah roh, ketika pengurapan tanpa sikap hati yang berkorban, yang rela untuk memberkati, pengurapan itu akan membunuh engkau dengan secara perlahan. Kenapa? Karena yang engkau muliakan adalah dirimu sendiri. Dan tiba-tiba engkau akan merasa menjadi raja di atas semuanya. Tiba-tiba kamu merasa kamu lebih tinggi daripada semuanya. Dan disitulah awal mula kejatuhan semua orang yang punya pengurapan yang dari Tuhan. Saudara, karena konsekuensi orang hidup dalam pengurapan adalah saudara akan dituntut banyak orang untuk melayani mereka, saudara. Pengurapan Tuhan turun dalam hidupmu akan ada begitu banyak tuntutan demi tuntutan. Contohnya apa? Saudara harus datang on time, lebih on time daripada yang lain. Saudara, pelayanan harus pelayanan. Saudara, nanti kalau saudara ada seorang hamba Tuhan, saudara tuh yang mau capekmu kayak apapun, orang datang ke saudara minta didoakan harus mau, saudara. Orang mau konseling saudara kayak apapun, saudara mau sakit kayak apapun, mereka akan tetap maksa saudara harus melayani konseling. Kok tahu makanan saya tiap hari, saudara. Rumah saya itu sampai sering didatengin orang. Saudara. Saya sampai tahu rumah saya dari siapa. Iya, saya habis doa di bukit sana. Katanya kalau butuh uang ini alamatnya. Kurang ajar. Lah apa sih ini bang saudara kok datang. Ini kasih Allah datang. Ini rumahnya Pastor Hadasah. Datang aja kamu pasti dapat duit. Saudara, rumah saya itu depan sampai dari nggak ada pagar sampai dikasih pagar. Kenapa orang bisa nungguin di depan pintu rumah? Tiduran saudara. Sampai malam. Lah saya mau keluar rumah gimana toh saudara? Kadang juga nggak kenal bisa marah-marah sendiri. So, tapi sekali lagi saya tahu itu namanya apa? Tuntutan. Kenapa? Karena setiap berkat Tuhan yang turun dalam hidup saya, setiap pengurapan Tuhan turun dalam hidup saya, pasti ada tuntutannya. Itulah kenapa saya selalu berkata melayani Tuhan itu gak nyaman. Siapa yang bilang nyaman? Gak ada yang nyaman. Ikut Tuhan itu gak nyaman, buat daging kita gak akan pernah nyaman. Tapi ikut Tuhan itu selalu aman. Nyamannya sih gak percayalah saudara. Saudara mau berkata ayo enggak lah nyaman, enggak. Saudara, kenapa seringkali banyak orang tidak tahan pelayanan saudara? Hatinya pada awal masuk bukan untuk berkorban. Hatinya untuk masuk gak ada ini saudara. Tangannya ini gak penuh. Dia datang bukan dengan sikap hati aku akan melayani. Kadang masuknya cuma apa? Biar fun. Kayaknya enak ini. Kayaknya seru ini. Kalau cuma berdasarkan itu. 5 tahun maksimal pasti keluar. Saudara, kenapa itu cuma sekedar hobi? Hobi ada bosannya enggak sih? Ada. Itulah kenapa para engkau adalah pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Pastikan hatimu hari ini. Engkau berkata Tuhan engkau sudah berikan pengurapan dalam hidupku. Engkau panggil aku sebagai imamat yang rajani. Tanganku sudah penuh. Artinya apa? What next? Hatiku harus dengan sikap hati berkorban saudara. Sekalipun dengan tuntutan apapun engkau gak akan masalah. Kenapa? Dari awal engkau hatimu sudah berkorban. Ishak memberikan contoh yang luar biasa. Kenapa dia diam? Dari awal hatinya dia memilih untuk meletakkan. Makanya dia umur 11-12 tahun gak berontak. Saudara, itu bukan anak kecil loh 11-12 tahun itu. Dia udah paham, masa gak paham? Bilang loh kok bapakku kok ngajak naik. Tak tanyai dombanya di mana, jawabnya nanti Tuhan sediakan. 2 bujangnya mau ikut naik disuruh tinggal. Masa dia gak paham? Menurut saya paham saudara. Tapi kenapa dari awal Ishak ini dari awal saudara. Hatinya untuk melayani kayak lembu itu loh saudara. Dia memilih untuk meletakkan hidupnya. Kok tahu
Saudara, dia disuruh nikah sama siapa aja dia mau loh. Saudara. Itu gak gampang. Terutama buat anak-anak muda ya kan. Kalau hari ini ada orang tamu, kamu harus nikah dengan ini. Wah berontak. Kayak kambing lepas. Saudara. Wah. Tapi sagak. Sudah sekali lagi pelayanan itulah kenapa ketika kita pelayanan dan kita tidak mulai dengan hati yang memang melayani. Berat saudara. Tapi ketika hatimu dari awal engkau berkata Tuhan aku mau melayani engkau. Tuntutan seberat apapun kau akan berkata yes sir. Kenapa? Hatimu engkau set. Aku datang bukan untuk meminta. Aku bukan minta fame. Aku bukan minta kekayaan. Aku bukan minta validasi. Aku bukan minta diakui. Aku bukan minta dipotret. Tapi aku datang untuk melayani dan memberkati orang-orang di sekelilingku. So itulah kenapa sebabnya ada peristiwa perumpamaan Yesus yang sebenarnya sangat menyakitkan sekali. Saudara. Coba buka Alkitab Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Bolehkah saya minta satu orang bantu saya untuk baca ayat ini? Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Silakan. Kalau saudara perhatikan, saudara ini ada background story-nya dalam perumpamaan ini. Saudara kita semua pasti tahu ya perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Saudara tapi tahu background story-nya? Jadi pada waktu itu Yeriko itu tinggal sekitar 12.000 orang imam atau Lewi. Saudara, Yeriko. Jadi zaman Yesus kota itu dikenal sebagai kota para imam dan orang-orang Lewi. Kenapa? Karena tinggal kurang lebih 12.000 orang imam dan Lewi di situ. Nah, mereka itu seringkali mengadakan perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem atau sebaliknya. Ngapain? Mereka melaksanakan tugas keimaman mereka, saudara. Nah, jadi mereka sering bolak-balik itu Yeriko, Yerusalem. Jadi sering dilewati oleh mereka. Di tengah-tengah itu ada jalan namanya The Bloody Way. Jalan yang berdarah. Kenapa? Karena tempat itu terkenal begitu banyak orang suka dirampok, dibunuh, bahkan dipukulin setengah mati. Saudara. Makanya mereka sebut itu jalan The Bloody Way. Nah, begitu itu imam dan Lewi lewat, mereka lihat orang terkapar, Alkitab berkata mereka ngapain? Mangkir. Mereka pilih jalan yang lain. Kenapa aneh bagi Tuhan? Loh tanganmu ini sudah kuisi penuh. Begitu ada orang yang membutuhkan, engkau lewat. Buat Yesus itu aneh, saudara. Dalam perjalanan mereka melakukan tugas keimaman mereka, mereka lihat orang terkapar, mereka mangkir, saudara, pergi. Orang imam lihat, orang Lewi lihat dan mereka bereaksi yang sama. Kenapa? Sekali lagi buat Tuhan ini aneh. Loh kamu sudah diisi penuh, harusnya memberkati, tapi malah mangkir, pergi. Sampai akhirnya ada orang Samaria yang menolong mereka. Saudara, sebab itulah ini yang saya pelajari, saudara. Detik kita tidak memberkati seseorang dalam hidup kita, orang itu akan diberkati Tuhan dengan cara yang lain. Itulah kenapa saudara saya gak pernah takut kalau ada orang PHP-in saya, saudara. Orang bilang kata gini,
Aku mau kasih kamu ini, gak dikasih juga gak apa-apa, saudara. Kenapa? Saya tahu Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang kreatif. Kalau Imam dan Lewi lewat, orang Samaria dia akan utus dalam hidup saya. Kalau hari seperti Rut, yang lain mati, dia akan kirim Boas dalam hidup saya. Jadi jangan pernah takut saudara, dia Tuhan yang kreatif, dia bisa berkati begitu banyak orang. Tapi kenapa sih dia mau kita hidup kita untuk memberkati orang lain? Dia sedang memberikan kita kesempatan untuk berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau kita lakukan. Kenapa? Tangan kita sudah penuh dengan semua yang terbaik, saudara. Dan bukankah Alkitab berkata jangan menahan kebaikanmu dan jangan menahan berkat orang lain. Tapi saudara, hari ini sekali lagi saya bukan hanya berkata tentang masalah uang loh saudara. Tapi bagaimana engkau bisa memberikan hidupmu untuk menolong orang-orang di sekitarmu. Kenapa? Ingat, tanganmu sudah penuh yang dari Tuhan. Kalau hari ini saudara ada jeruk di tanganmu, saudara peras keluarnya jus. Kok bingung saudara? Jeruk ya keluarnya jeruk. Saudara peras apel ya keluarnya jus apel. Cuman Yesus yang bisa bikin air jadi anggur saudara. Itu memang lain dan unik. Tapi setiap kali kalau itu jeruk diperes ya keluarnya jus jeruk, kan gak mungkin tiba-tiba jadi pisang kan saudara. Gak mungkin. Jadi kalau yang di dalam kita semua diisi dengan yang baik, begitu diperas keluarnya yang baik. Kalau hidupmu diisi dengan Yesus, ketika diperas yang keluar siapa? Yesus. Itulah kenapa firman Tuhan berkata sama seperti pohon, terlihat kualitas dari mana? Buahnya. Sama seperti itulah manusia, apa yang mengalir, yang terisi dalam hatinya, itu yang akan keluar dari sifat dan perkataannya. Bahkan Alkitab berkata kalau ada kejahatan yang tersembunyi, saudara, itu tetap keluar kok. Makanya kalau saudara mau lihat karakter seseorang, saudara mau tahu hatinya yang paling dalam, lihat cara dia bicara, saudara. Semakin dia menyakiti banyak orang, dalamnya memang sakit. Semakin dia merendahkan orang, sebenarnya sebegitu rendahnya dia memandang dirinya sendiri. Kenapa? Yang keluar dari perkataannya itu yang ada di dalam hatinya, saudara. Tapi seringkali kita ini kebalikannya. Tuhan ngasih anggur, yang keluar air. Kenapa begitu ada yang jahat kita balas dengan kekejaman, saudara. Saya tahu itu lebih nikmat. Tapi itu hanya akan membuat kita menjadi sama dengan mereka. Saudara, berkali-kali dalam hidup saya tuh kadang kalau pengen balas orang tuh gemes. Manusia kok saudara. Tapi ketika itu sering kali Roh Kudus ingatkan saya, begitu kamu balas mereka, begitu kamu mengucapkan sesuatu kutuk, kamu jadi serupa dengan mereka. Itu membuat saya ngerem. Saya berkata, Tuhan, saya gak mau jadi satu spesies dengan mereka. Saya mau jadi anak-anak Tuhan yang tak akan bersinar terang, yang membawa orang-orang kepada kebenaran. Dan hari ini saya sungguh berdoa, jangan biarkan apa yang ada Tuhan isi dalam hidupmu kau keluarkan dengan yang buruk. Tapi ingat, hidupmu sudah diisi penuh dengan semua yang terbaik yang dari Tuhan. Imam dan Lewi tidak bereaksi melihat orang tergeletak di jalan. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah memenuhi tangan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah memenuhi akan kehidupan mereka. Saudara, dan ini terjadi lagi ketika di bait Allah. Saudara, ya kita tahu di bait Allah itu terbagi menjadi 3 bagian. Saudara, pasti saudara mengerti 3 bagian. Ada halaman, boleh di next. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Saudara ya, terbagi 3. Saudara, tapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa orang-orang yang masuk ke halamannya saja, itu harus orang Yahudi di zaman itu. Saudara, kalau bukan orang Yahudi itu najis. Saudara, dan di halaman inilah tempat yang paling gaduh. Kenapa? Orang-orang datang membawa korban.
Orang-orang datang ingin mempersembahkan kepada Tuhan dengan harta mereka. Saudara pikir lembu dipotong itu diem? Enggak, saudara. Dipotong ngek, itu suara gaduhnya luar biasa. Beraminya luar biasa, kematian di mana-mana, bau darah di mana-mana. Kenapa? Mereka berebut, ingin mempersembahkan, ingin beribadah, menyembah dengan harta benda mereka. Nah, di saat itu otak-otak bisnis ini jalan. Sekali lagi bukan berarti kita nggak boleh jualan. Kenapa saya aja jualan, saudara ya. Di sebelah sana ada jualan saya. Yang saya tidak rencana bawa pulang ke Semarang, tolong habiskan, saudara ya. Saya nggak mau bawa pulang ribet, saudara, kopernya berat. Kasihan Ibu Ripkah gotongnya kesulitan. Oke. Jadi sekali lagi ini bukan masalah jualannya, tapi perhatikanlah nanti itu lebih dahulu. Mereka memanfaatkan kesempatan itu dengan mereka pikir gini, ya udah daripada orang itu jauh-jauh bawa lembu, bawa semua korban mereka, aku sediakan di sini, di dekat bait Allah, saudara, di halamannya. Ini aku sediakan lembunya di sini, orang tinggal datang bawa uang. Dan itulah mereka pakai tempat sebagai dagang, saudara. Saya bisa ngerti gak di sini? Nah, ada terjadi juga penukaran mata uang. Kenapa para imam hanya mau terima uangnya orang Yahudi? Dibukalah falas bait suci di situ. Dengan semua ratingan semua ada. Terjadi penukaran uang. Dan ketika itu terjadi, tujuannya baik gak sih? Baik, biar praktis. Ya kan saudara? Tapi itu sama sekali bukan yang dari Tuhan. Yang satu datang dengan hati mau sacrifice, hati yang mau melayani. Tapi ada kelompok orang lain yang datang dengan hati mau cari untung. Lebih parahnya lagi nyari untung dari korbannya orang lain. Sudah bisa lihat perbedaannya. Itulah kenapa Yesus begitu marah. Kenapa ini bait suci? Yang halamannya harusnya dipakai untuk orang berkorban, malah dipakai buat dagang. Yang untungnya buat siapa? Dirinya sendiri. So itulah kenapa praktis itu belum tentu baik di mata Tuhan. Meskipun sama-sama GOD, saudara. Tapi kalau nolnya masih ada satu itu belum tentu itu Tuhan, saudara. Watchman Nee berkata sangat bagus, good is not always God's will. Yang baik itu belum tentu kehendak Tuhan. But God's will is always good. Tetapi kehendak Tuhan itu selalu baik. Ada lagi orang berkata, not everything that is good is God. Tidak semua yang baik itu Tuhan. Tetapi but everything that is God is good. Tetapi semua yang dari Tuhan itu pasti baik, saudara. Dan hari itu mereka pikir ya praktis sajalah. Dagang cuan dikit lah. Tapi hari itu ketika Yesus marah, diusir, dibongkar semuanya. Saudara lihat di Alkitab. Yang marah siapa? Harusnya para pedagang, ini kan saja. Mereka yang dirugikan. Siapa yang marah? Alkitab mencatat imam-imam dari bait Allah itu yang marah. Saya tidak tahu apakah dapat diskonan khusus atau dapat komisi khusus. Saya tidak tahu. Tapi mereka justru orang yang sudah dipenuhi oleh Allah. Tangan mereka sudah penuh. Mereka tetap sibuk cari cuan. Yang seharusnya mereka lakukan menjaga akan tempat itu. Untuk orang bisa datang dan menyembah kepada Tuhan. Saya bisa lihat perbedaannya di sini. Orang yang satu datang hanya dengan sekedar hati yang minta. Kalau aku pelayanan, apa yang bisa aku terima? Kalau aku begini, apa yang bisa aku terima? Kalau aku datang kebaktian, apa yang akan aku terima? Saudara minta. Apa yang saya? Cuan. Saya punya mak namanya Mak Cuan. Cuan itu baik, bisnis itu baik. Saudara.
Alkitab berkata engkau gak bekerja, engkau gak makan. Bisnis itu baik, tapi ketika pelayanan, bisakah kita datang dengan hati yang berkorban buat Tuhan? Waktu kita datang ke sebuah kebaktian, waktu kita datang setiap hari berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya, ingat kita ini bait Allah, saudara. Maka ketika saya berdoa setiap engkau bangun pagi, engkau berkata, Tuhan, hari ini apa yang bisa aku berikan kepada orang-orang? Hari ini Tuhan, apa kehidupan apa yang bisa aku sharekan ke orang-orang di sekitarku? Hari ini Tuhan, apa yang bisa aku lakukan supaya hidupku bisa berdampak untuk begitu banyak orang? Karena saya sungguh berdoa, kenapa kita harus memberkati begitu banyak orang? Tanganmu sudah terisi penuh dengan yang terbaik yang dari Tuhan. Sekalipun mungkin engkau harus memberkati orang yang pernah menyakiti dan merugikan saudara. Saudara, hari itu ada seorang yang bernama Filemon, saudara. Siapa yang di sini pernah baca kitab Filemon? Boleh angkat tangan? Gak banyak ya saudara. Siapa yang pernah baca kitab Wahyu? Boleh angkat tangan? Mazmur. Haleluya, hampir semua ya kalau saudara ya. Saudara, Filemon ini cuma satu pasal, saudara baca gak ada 5 menit kelar. Saudara, Filemon ini cuma satu pasal. Saudara, yang buat saya kagum adalah bagaimana Roh Kudus menjaga, memprotek, mengurus surat ini. Dari surat Paulus kepada seorang yang bernama Filemon dijagai sedemikian rupa sampai masuk ke dalam Alkitab, saudara. Padahal ini cuma surat sak lembar. Tapi dijagai demikian begitu rupa oleh Roh Kudus untuk masuk ke dalam Alkitab. Dan ketika itu banyak orang yang mungkin berkata, ngapain sih, itu kan urusannya Filemon dengan Paulus. Tapi ternyata karena menurut saya Roh Kudus tahu bahwa apa yang Filemon alami itu akan dialami oleh begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini. Sudah tahu kisah Filemon ini? Dia ini orang yang tinggal di Kolose, saudara. Dia orang yang kaya raya. Kenapa saya bisa tahu dia orang kaya raya? Karena dia punya budak. Saudara, zaman itu kalau engkau punya budak, engkau tuh kaya rayanya luar biasa, saudara. Saudara, dan dia adalah anak yang cinta Tuhan. Dia lahir baru, dia hidup benar. Dia terkenal dengan kebaikannya. Dan suatu hari dia punya budak yang namanya Onesimus, saudara. Dan budak ini gak tahu diri, dia kemungkinan besar dia ambil barang Filemon, dia kabur, saudara. Begitu dia kabur ke Roma, ketemunya, delalahnya ketemunya Paulus, saudara. Kemarin saya di Situbondo, saya berkata orang mungkin kabur dari Surabaya jauh-jauh ke Situbondo, ketemunya AOC, saudara. Ini sama, dia kabur jauh-jauh, ketemunya Paulus dikucek. Apalagi kalau ketemu di Bekasi mana, wah tabah kucek, banting dar, wah kucek bah. Loh saudara, karena sudah tahu ayat Alkitab waktu Daud berkata, engkau membasuh aku, itu bukan dibasuh gini saudara, atau saudara dibeginikan. Enggak, bahasa aslinya dibasuh saudara, itu kain dibanting ke batu, saudara. Dar. Supaya apa? Sampai semua kotorannya bersih. Jadi bukan yang dibegini-begini kan atau dielus-elus segini. Enggak. Itu sama Paulus dikucek loh. Dar. Bertobat. Bertobat, terima Tuhan, lahir baru. Nah, Paulus tahu ini budaknya Filemon. Dan saudara tahu itulah kenapa Paulus tulis surat pengantar. Ibarat iki bocah ojo mbok bunuh. Karena dia sudah lahir baru, bertobat, terima Tuhan. Dia kirim surat sak lembar itu loh saudara. Yang hari ini ada dalam kitab Filemon. Saudara, ini yang Paulus katakan Filemon 1 ayat yang ke-6. Dalam New King James Version-nya dikatakan, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. Paulus berkata bahwa sharing imanmu ini akan menjadi sangat efektif. Kenapa? Karena orang-orang tahu semua yang terbaik yang sudah ada dalam hidupmu melalui Yesus Kristus, saudara. Dia berkata gini, dia mau berkata, kalau saudara baca lagi ya di rumah ya. Dia begini, Filemon,
Kamu ini terkenal baik. Aku tahu kamu orang baik. Aku tahu hidupmu, tanganmu sudah terisi dengan semua yang terbaik. Tapi Paulus tahu Onesimus ini begitu melukai Filemon. Saudara, nama Onesimus itu artinya profit, menguntungkan. Tapi sifatnya merugikan. Makanya saya berdoa kalau kita punya blessing dalam nama kita. Mari menjadi bertindaklah sesuai dengan nama kita. Jangan kebalikannya. Nah, Onesimus ini namanya sudah profit, useful. Malah tidak karu-karuan, kabur, bawa barangnya, kabur, pergi meninggalkan Filemon. Dan Paulus tahu ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Dirugikan saudara sendiri itu lebih sulit, saudara. Daripada dirugikan sama orang yang saudara tidak kenal. Lebih sakit, saudara. Kenapa? Kalau saudara pikir-pikir ya, di Alkitab semuanya begitu. Yang bawa pisau untuk bunuh Ishak siapa? Bapaknya sendiri. Yang jual Yusuf siapa? Saudara-saudaranya sendiri. Yang Kain Habil, yang bunuh juga siapa? Saudaranya sendiri. Kenapa? Karena memang yang paling sakit ketika engkau dilukai, engkau dirugikan oleh saudaramu sendiri. Dan ini seringkali terjadi hari-hari ini di mana-mana, ya kan? Orang Kristen saling merugikan orang Kristen. Orang Kristen saling membunuh orang Kristen. Bukan benar-benar membunuh ya saudara ya. Tapi dengan secara emosional semuanya. Waduh saudara. Orang Kristen tuh kalau ngoneknya lebih sadis saudara. Tajamnya bukan main saudara. Tapi sekali lagi Paulus tahu itu gak mudah buat Filemon. Tapi yang Paulus berkata, aku ingatkan kamu Filemon. Hidupmu sudah diisi penuh dengan semua yang terbaik. Dan apa sih yang sebenarnya ujung-ujungnya dari yang Paulus mau berkata kepada Filemon? Ampunilah dan berkatilah Onesimus. Saudara tahu kenapa Paulus tahu bahwa ini bukan hal yang mudah buat Filemon. Buktinya Paulus tes ombak, saudara. Kalau saudara baca di Kolose 4 ayat yang ke-9, nama Onesimus disebutkan, saudara. Bahwa dengan jelas dia berkata kepada orang-orang di Kolose, Paulus akan menyuruh bersama-sama dengan Onesimus. Saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Filemon tinggal di kota Kolose. Nyampe gak ke Filemon? Nyampe pasti saudara. Gak mungkin gak nyampe. Tapi Paulus lihat. Dan hari itu Filemon tidak ada reaksi saudara. Kalau menurut saya, Filemon bukan gak ada reaksi, lebih tepatnya pasrah. Saudara bayangin ya, saudara punya orang, ibaratnya misal begini, contoh. Saudara hari ini saudara lahir baru, karena Ibu Iin, misal. Saudara lahir baru karena lewat Ibu Iin. Saudara tinggal di Surabaya, saudara punya usaha, saudara ada orang yang menyakiti saudara, kabur. Delalahnya kaburnya ke Bekasi, ketangkep, celek. Kocek kan saudara, dar, bertobat. Nah kalau saudara begitu, saudara tahu kan dia di tangan siapa? Kalau saudara jadi Filemon, diem gak? Kalau saya sih diem, pasrah lebih tepatnya. Ya memang orang ini merugikan, tapi dia sudah ada bersama dengan Bapak rohaniku. Dia sudah bertobat dan dia sudah dipulihkan. Berikutnya yang perlu pulih siapa? Filemon. Saudara, ketika kita berurusan dengan orang lain, seringkali kita pikir dia yang harus berurusan. Tapi sebenarnya yang perlu berurusan itu siapa? Kita. Buktinya ketika Yakub ketemu dengan Esau, dia begitu ketakutan. Dan dia berdoa, Tuhan hentikan Esau supaya tidak datang kepadaku. Yakub itu udah kayak orang kewedan loh saudara. Istrinya dikirim ke sini, sebagian dikirim ke sini, harta bendanya kirim ke sini. Dia kirim semuanya, kenapa? Dia takut dibunuh oleh Esau. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan berurusan dengan Esau? Enggak. Tuhan berurusan dengan siapa? Yakub. Dia bergulat dengan Yakub sampai dipukul pangkal pahanya. Sampai namanya diubah, engkau bukan lagi Yakub, tapi engkau menjadi Israel.
Yang Esau diapain? Gak diapa-apain. Toh itu juga bukan urusan kita kok saudara. Tapi yang dia mau apa sih saudara? Apakah membenarkan sikap orang itu? Bukan. Dia mau ada freedom dalam hati setiap kita. Dia mau ada kebebasan dan keleluasaan dalam hati setiap kita. Dia mau apa? Ada shalom turun dalam hidup kita. Dia mau kita menjadi berkat untuk semua orang. Bahkan untuk orang-orang yang pernah melukai saudara sekalipun. Untuk orang-orang yang mungkin pernah merugikan saudara sekalipun. Tapi saudara perlu mengerti, ada di satu level tertentu yang sebenarnya Tuhan itu tidak akan paksa saudara. Kalau saudara perhatikan, Paulus bisa nggak paksa Filemon? Filemon, ampuni Onesimus, bisa nggak? Bisa. Menurut saya Filemon enggak, yes sir, dia akan hormat gerak. Tapi Paulus berkata, ayolah Filemon, please Filemon. Ada satu waktu dalam hidup kita yang dia mau berkata, nah aku tidak mau dengan paksaan. Tapi aku mau engkau dengan rela hati. Engkau dengan sukarela mengampuni dan memberkati dia. Abraham, puncak dari korban mezbah yang paling the perfect sacrifice. Adalah ketika dia dengan rela meletakkan Ishak di atas mezbah itu. Bukan dengan paksaan, bukan dengan tekanan, tapi dengan rela dia letakkan anaknya di mezbah itu. Dan disitulah Tuhan berkata itu adalah the perfect sacrifice. Korban yang paling sempurna ketika diletakkan bukan dengan terpaksa tapi dengan sukarela. Engkau habis dimaki-maki orang dan Tuhan berkata, aku mohon kepadamu anakku. Ampunilah mereka dan berkatilah mereka. Dan saudara mikir, lah kok enak sah? Ya memang enak saudara. Buat roh kita enak, buat daging kita enggak enak. Tapi saudara percayalah bahwa damai sejahtera yang akan saudara terima itu jauh lebih berharga daripada gengsi dan ego kita saudara. Saudara, ketika Tuhan ajari saya ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya saudara. Tuhan bilang gini, Sa, kamu masih punya Onesimus yang belum selesai. Waduh, saya nggak perlu dikasih tahu detail yang mana, saya sudah tahu orangnya yang mana saudara. Dan Tuhan bilang gini, orang itu merugikan kamu dengan luar biasa. Dan itu Onesimus dalam hidupmu. Waduh saudara. Dan saya bilang gini, iya Tuhan, oke. Saudara, karena saya tuh selalu mengucap syukur begitu. Setiap kali Tuhan ajari saya, Tuhan akan memastikan saya telah melakukannya terlebih dahulu. Saudara ya, supaya tidak dapat tuntutan iblis dan manusia. Saudara. Saya mengucap syukur itulah saudara. Jadi saya berkata, oke Tuhan, engkau mau aku apa? Chat dia. Ngechat ngomong apa? Saya bilang, minta maaf. Dan kamu bilang, aku mengampuni kamu. Saudara, itu kalau cuma ngechat orang biasa mah gampang ngechat kayak begituan. Tapi kalau orang itu merugikan engkau, ngelek-ngelek, waduh saudara. Harga diri ini saudara, kadang terlalu tinggi. Bahkan untuk Tuhan raih pun kadang terlalu tinggi saudara. Biar itu Tuhan bilang, kamu mau kebebasan, kamu mau damai sejahtera, kamu mau buah kebenaran, lakuin itu. Saudara, dan hari itu saya lakukan, saya chat. Saya ngomong ke Tuhan, Tuhan mau WA saya di blok, saya bilang gitu. Gak apa-apa, chat aja, saya ngechat. Saya chat, saya kirim. Gak masuk, yo namanya di blok oh saudara, ya kan gak masuk saudara. Saya ke Instagram, saya DM dia, saya kirim. Saya sampai sekarang juga gak tahu apakah diterima atau tidak, saya juga gak tahu saudara ya. Tapi hari itu Bapak Tuhan berkata, jangan berhenti sampai sini, sekarang berkati dia. Saya bilang gini, aduh Tuhan, kurang cukupkah aku meminta maaf kurang? Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, ya kan saudara, atau kebalikannya. Ya. Dan memang kirim uang. Saya alasannya gini, gak ada nomor rekeningnya. Begitu saya cek, ada ternyata saudara. Mau pakai alasan apa lagi? Dan saya tanya, engkau mau aku kirim berapa Tuhan? Kirim sekian, saya kirim. Sudah detik saya kirim. Itu ada shalom, ketenangan, kelegaan. Saudara tahu gak sih dari yang biasa gini. Saya kalau dengar nama itu nyeri. Saudara. Pakai
Kayak bisa gak sih gak usah disebut gitu. Kalau bisa gak usah disebut lagi namanya di muka bumi ini. Kepinginnya begitu, saudara. Dan setiap kali itu dibahas, saya akan jadi orang yang pergi pertama kali. Kayak orang Imam dan Lewi mangkir dan pergi. Ya. Saya akan langsung pergi dan saya akan cari bahan yang lain. Tapi seketika itu, begitu tuh lega, saya cerita. Dan ketika itu dibahas kembali, saya cek, kok hilang? Dan detik itu saya tahu ada shalom yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Selain yang dari Tuhan. Dan itu masuk. Dan saudara, hari ini saya bisa khotbah ini kok kayak enteng-enteng habis dapat shalom kok saudara. Kenapa? Saya sudah melepaskan Onesimus saya dan saya berdoa Tuhan biarkan dia ketemu dengan Paulus akhir zaman. Loh kan kalau bertobat kan baik ya saudara ya. Tapi di sisi saya, di pihak saya tahu ada freedom yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Sekali lagi kenapa sih saudara? Dia mau kita berfungsi, kenapa? Tanganmu sudah penuh dengan semua yang terbaik. Engkau harus memberkati bukan hanya orang-orang yang baik kepadamu. Tapi termasuk orang-orang yang pernah mungkin merugikan engkau. Tuhan mau berkata jadi berkat dan berdampak dan menjadi hidup yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Saya akan tutup dengan cerita anekdot ini saudara ya. Saudara sekali lagi ini bukan kisah nyata, ini kisah anekdot saudara. Saudara manusia itu ada dua saudara. Manusia yang cuma eksis dalam hidupnya tapi gak punya kehidupan. Jadi ada cuma bertahan aja. Tapi gak punya kehidupan, gak ada berdampak, gak ada apa-apa. Hanya mempertahankan kehidupannya aja, eksis aja. Tapi ada satu orang lagi yang hidupnya punya life. Ada kehidupan yang dibagikan keluar. Hidupnya bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Hidupnya dia bagikan untuk orang banyak. Dan orang-orang yang seperti itu disebut orang-orang yang punya kehidupan. Saudara kalau hari pergi ke Israel, saudara pasti akan dibawa kedua. Laut Mati, Danau Galilea. Dan saudara tahu dua-duanya ini sumber airnya sama. Sungai Yordan. Tapi kenapa yang satu hidup, ikannya banyak, ekosistemnya bagus, pertumbuhannya bagus. Yang satu disebut Laut Mati, kenapa? Tidak ada kehidupan. Karena ternyata Danau Galilea menyebarkan ke beberapa daerah airnya itu ngalir. Dan begitu dia alirkan, dia jadi hidup. Sedangkan Laut Mati cuma berhenti di dia sampai kadar garamnya itu tinggi. Saudara. Akhirnya tidak ada kehidupan di situ. Yang ada matamu perih kalau kena. Saya pernah berenang di tengah-tengah Laut Mati saudara. Dengan junior bodohnya saya mau ikut saudara. Saya sudah diwanti-wanti waktu itu dan Laut Mati enggak sesurut sekarang. Surutnya sekarang parah banget saudara. Dulu enggak masih oke saudara. Nyampe ke tengah main ciprat-cipratan, semua pulang renang merem. Ini sampai teriak-teriak tolong. Saya sampai sekarang saya nggak pernah berenang lagi di Laut Mati. Lihat pemandangan aja bagus saudara ya. Tapi kalau saudara belum pernah saudara ke sana berenanglah enggak apa-apa saudara. Mandilah lumpur yang banyak supaya pulang muda kembali saudara ya. Tapi hari itu kenapa asinnya luar biasa, kadar garamnya terlalu tinggi, kenapa? Semua di dia. Saudara, nah ada cerita anekdot ini akan menunjukkan kenapa sih saudara. Karena begini saudara. Hari itu sebelum Tuhan menciptakan manusia dan lain-lain, dia itu menciptakan binatang-binatang. Ya saudara ya. Binatang yang pertama yang dia ciptakan adalah keledai. Tuhan berkata kepada keledai, keledai kamu ini binatang aku ciptakan, pokoknya kerjaanmu tiap hari kerja keras. Pokoknya kamu kerja. Kayak Jokowi saudara ya, kerja pokoknya. Banting tulang, angkat, banting lagi, angkat, banting terus pokoknya. Kamu hidupnya gak ada seneng-senengnya. Dan Tuhan berkata, aku kasih kamu umur 40 tahun. Keledainya protes, dia berkata, Tuhan, mosok tiap hari kerja 40 tahun. Tulangku remuk toh Tuhan, banting terus. 40 tahun diskon. Ya wes mau berapa? 20 tahun. Tuhan baik, oke katanya. Binatang kedua Tuhan ciptakan anjing yang muncul. Dia bilang, jing sini jing. Dia berkata, oke. Kamu ku ciptakan, kerjaanmu adalah jaga rumah dan gonggong terus. Loh gak boleh keluyuran Tuhan, gak boleh. Kamu harus setia di rumah.
jaga rumah, gonggong terus pokoknya. Kamu kuciptakan menjadi man's best friend, sahabat dari manusia. Oke, dan Tuhan berkata, aku kasih kamu waktu umur 35 tahun. Anjingnya bilang, maaf bos, kalau kerjaanku cuma jaga rumah, gonggong, jaga rumah, gonggong. 35 tahun stres aku. Kurangi. Lah kamu maunya berapa? 20 tahun aja aku jaga rumah. Kuat itu. Oke, Tuhan baik ya saudara ya. Ya oke kan, 20 tahun buat si anjing. Yang ketiga dia ciptakan monyet. Nyet sini nyet. Dia berkata, aku ciptakan kamu jadi binatang bloon, bodoh, aneh-aneh, goblok-goblok, lucu-lucu pokoknya. Lu kok gitu Tuhan? Makanya ada topeng monyet. Dah. Pokoknya kamu lucu-lucu, goblok-goblok ya. Oke, aku kasih kamu umur 40 tahun. Nangis monyetnya. Saudara Tuhan, aku ki binatang wis goblok, aneh-aneh, lucu-lucu, bloon-bloon. 40 tahun kesuwen. Lah kamu maunya berapa? 20 tahun cukup. Oke, Tuhan berkata baik saudara ya. Tuhan ciptakan monyet umur sampai 20 tahun. Yang terakhir dia ciptakan manusia, saudara dan saya. Nah, dia berkata, wah ini akan berbeda dengan yang lain. Kamu kuciptakan yang makin hari kamu akan makin kuat. Kamu akan memerintah dunia ini. Kamu yang paling hebat dari semua antara ciptaanku. Kamu akan menikmati hidup yang luar biasa. Manusia berkata, puji Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku kasih kamu umur 20 tahun. Protes manusianya. Tuhan, hidup enak kok cuma 20 tahun. Kurang. Tapi Tuhan berkata, maaf, stok umur sudah habis. Tidak ada lagi umur saya bagi dengan keledai, anjing dan monyet. Tidak ada lagi buat kamu. Tapi nama dasarnya manusia pinter ya saudara ya. Dia bilang, Tuhan kamu masih punya stok, kok bisa? Tadi keledai kamu kasih 40 cuman diambil 20. Anjing kasih waktu 35 cuman ngambil 20. Monyet dikasih 40 cuman ngambil 20. Jadi sisa 55. Ditambah 20 jadi 75. Nah dia berkata 75 oke Tuhan. Aku siap hidup sampai 75 tahun. Dan Tuhan baik, oh pinter juga ya manusia. Boleh, karena baik saudara ya, Tuhan baik semua boleh. Tapi begini saudara, sejak lahir sampai 20 tahun betul hidupnya seperti manusia. Hidup enak-enak, saudara anak kecil, gak ada beban, gak ada dosa ya. Orang tuanya mau nangis jengking kayak apapun santai dia. Kenapa? Dia hidup menikmati. Semuanya oke, semuanya luar biasa. Makin hari makin kuat, makin berat juga saudara. Dulu saya kok angkat metu satu tangan bisa, sekarang udah gak kuat. Tambah hari tambah berat, menikmati hidup. Ya kan saudara? Nah umur 21 sampai 40 tahun kerja keras kayak keledai. Banting tulang, sing kuliah gawe laporan, paper, ujian, baca buku, mumet, kerja meneh, gawe kerupuk, gawe dodolan, gawe pentol. Pokoknya kerja keras. Kayak keledai, banting tulang, angkat, banting lagi, banting terus pokoknya. Kayak keledai. Nikah, umur 25. Umur 40 anaknya mulai remaja-remaja, mulai besar-besar, suka dolan toh. Dia berkata, dadah papa, mama. Lah yang jaga rumah siapa? Nah, nanti kalau punya anak wedok diapeli, gak suka. Jatah Bleki diambil. Saudara. Nah, yang lain pergi jaga rumah. Dulu punya tetangga mengerikan. Jukul lagi. Ini medeni nemu camer kayak gini udah medeni saudara ya. Tapi setia begitu, setia jaga rumah. Pokoknya rumah dijaga saudara. Tapi ya itu kalau tidak senang jeguk. Jatahnya Bleki diambil. Setelah 55 anaknya sudah pada nikah, punya cucu umur 75 tahun. Ngomong butuh cilup Soalnya kalau lihat anak kecil, foto yang lucu itu bukan anaknya. Yang lucu siapa? Yang di belakang kameranya itu loh. Omong-omongnya tangidung kayak saudara orang kalau sebelum punya cucu sama cucu lain saudara. Kemarin saya ceritain ibu Iin sudah begini-begini. Saya ampun ibu Panglima. Karena kan lain. Ya, orang yang mungkin dari, loh saudara kalau lihat papi saya percaya kalau Pak Dania masih hidup, lihat Emma. Usah tangidung, lain. Punya cucu itu lain. Tapi apakah kita mau hidup seperti ini? Saya berdoa jangan saudara.
Keledai, anjing, monyet sudah ada bagian mereka masing-masing. Hidup saudara dan saya, kita diciptakan untuk berdampak bagi banyak orang. Hidup saudara dan saya diciptakan untuk bermanfaat bagi banyak orang. Engkau hidup di dunia ini bukan cuma untuk eksis saja. Tapi engkau hidup di dunia ini untuk apa? Berdampak. Memberi kehidupan bagi orang-orang di sekitarmu. Bahkan untuk orang-orang yang pernah merugikan engkau. Jadi berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Saya berdoa tidak ada yang mau seperti ini saudara ya. Umur sampai 75 tahun tapi hanya begitu. Tapi saya berdoa izinkan Allah memberikan kehidupan dalam hidup setiap kita. Kalau ada hal yang harus dilepaskan, lepaskan saudara. Jangan sampai kita diperbudak seperti keledai, jaga rumah seperti Blacky, dan akhirnya berbuat aneh-aneh lucu-lucu kayak nenek moyangnya Darwin saudara. Tapi sekali lagi kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Ingat para imam, tanganmu sudah dipenuhi oleh yang terbaik yang dari Tuhan. Tanganmu sudah diisi dengan semua yang luar biasa. Sekarang waktunya hiduplah dengan tangan yang mengulurkan dan memberkati begitu banyak orang. Jangan takut kalau sumbermu habis. Kenapa? Seperti Danau Galilea, semakin engkau menyalurkan keluar, semakin kehidupan akan semakin bertambah dalam hidupmu. Blessing itu akan selalu mengalir dalam hidupmu. Tapi ingat, begitu kita berhenti jadi berkat, kita tampung semuanya sendiri, kita akan menjadi seperti laut mati. Kadar garamnya terlalu tinggi. Nyakitin orang gak karu-karuan. Bunuh orang gak karu-karuan. Tapi saya berdoa, mari pilih jadi tim Danau Galilea saudara. Jangan pilih tim laut mati. Pilih Danau Galilea. Jadi berkat untuk orang-orang di sekitarmu. Yang percaya katakan amin. Mari tutup Alkitabmu sejak bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Biar hari ini kami mau berkata Tuhan. Biar hidup kami benar-benar menggenapi akan setiap firman-Mu. Buat hari ini Tuhan kami tidak menghidupi hari-hari kami dengan kebiasaan. Tapi biar hari ini kami berfungsi. Seperti apa yang Kau ciptakan kami ya Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ini deklarasi iman kami. Menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Dan Tuhan, hari ini hamba berdoa Tuhan. Lepaskan kami dari semua keterikatan apapun. Lepaskan kami dari setiap kedengkian. Lepaskan kami dari setiap kemarahan ya Tuhan. Biar hari ini ada kehidupan yang mengalir dalam hidup kami. Buat hari ini kami kembali ingat tangan kami sudah diisi penuh dengan semua yang terbaik. Tangan kami sudah diisi penuh dengan semua yang luar biasa dari Allah. Maka biar hari ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami akan keluar dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Hidup kami akan berdampak untuk orang-orang di sekitar kami. Hidup kami akan bermanfaat bagi
lagi orang-orang di sekitar kami, tapi terlebih hidup kami akan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan hari ini Engkau berurusan pribadi demi pribadi dengan kami. Buat hari ini sekali lagi mau berkata hidup kami Tuhan akan menggenapi firman-firman-Mu. Hidup kami tidak pernah tentang diri kami lagi, tapi hidup kami semua akan tentang Engkau. Semua akan tentang Engkau. Dan biar ketika orang melihat hidup kami, mereka lihat kasih-Mu dan kuasa-Mu dinyatakan melalui hidup kami. Biar ketika orang melihat kami, mereka lihat Engkau yang bertahta dalam hati setiap kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Mari terus berurusan dengan kami. Mari sekali lagi angkat tanganmu sama-sama. Mari keluar dari hatimu dan katakan hidupku menggenapi akan firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi keluar